Manchester United akhirnya kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bukan sekedar hasil di papan skor, tapi sesuatu yang jauh lebih penting dan sempat lama hilang. Konektivitas tim. Di tengah periode penuh ketidakpastian, nama Michael Carrick tiba-tiba mencuat sebagai sosok yang membawa perubahan. Tanpa drama, tanpa janji besar, tapi dengan dampak yang langsung terasa. Sejak era Sir Alex Ferguson berakhir, Manchester United terus mencari jati diri. Berganti manajer, berganti filosofi, berganti gaya bermain. Namun satu masalah tak pernah benar-benar terselesaikan. Tim ini tidak bermain sebagai satu kesatuan. Lini tengah sering terputus, lini depan terisolasi, dan pertahanan mudah panik saat ditekan. MU lebih terlihat sebagai kumpulan individu, bukan sebuah tim. Michael Carrick datang bukan sebagai penyelamat instan. Ia bukan pelatih dengan reputasi global. Namun ia memiliki satu keunggulan besar, pemahaman mendalam tentang Manchester United. Sebagai mantan pemain, Carrick tahu tekanan Old Trafford, tahu ekspektasi fans, dan tahu bagaimana seharusnya MU bermain. Perubahan paling nyata di bawah Carrick adalah struktur permainan. Jarak antar lini lebih rapat, alur build-up lebih sabar. Pemain tidak lagi berdiri terlalu jauh satu sama lain. MU mulai bermain dengan koneksi. Setiap operan punya tujuan. Setiap pergerakan saling mendukung. Ini mungkin terlihat sederhana, tapi justru disinilah kekuatan Carrick. Sebagai mantan gelandang, Carrick tahu betul bahwa lini tengah adalah jantung permainan. Di bawah arahannya, gelandang MU tidak hanya bertahan atau menyerang, tetapi mengatur tempo, menjaga keseimbangan, dan menjadi penghubung antar lini. Permainan MU jadi lebih tenang, tidak mudah panik, dan tidak lagi terlalu bergantung pada aksi individu. Carrick bukan pelatih yang gemar berteriak tanpa arah. Ia lebih memilih komunikasi, diskusi, kejelasan peran. Setiap pemain tahu apa yang harus dilakukan di lapangan. Tidak bingung, tidak ragu, dan itu terlihat dari bahasa tubuh mereka saat bermain. Satu hal menarik lainnya adalah fleksibilitas taktik Carrick. Ia tidak memaksakan satu sistem kaku. Ia membaca karakter pemain, lalu menyesuaikan pendekatan. Pendekatan ini membuat MU lebih adaptif, tidak mudah ditebak, dan lebih stabil saat menghadapi tekanan lawan. Namun pertanyaan besar tetap muncul. Apakah Michael Carrick cukup berpengalaman untuk menjadi manajer jangka panjang Manchester United? Tekanan di klub sebesar MU tidak main-main. Satu hasil buruk bisa langsung mengubah segalanya. Dan pengalaman Carrick sebagai manajer utama masih terbatas. Meski begitu, satu hal tidak bisa disangkal. Carrick berhasil membangun fondasi. MU kembali terlihat terorganisir. Pemain bermain dengan kepercayaan diri. Dan yang terpenting, Manchester United kembali terlihat sebagai sebuah tim. Mungkin Michael Carrick bukan jawaban instan, bukan nama besar yang menjual harapan cepat. Namun terkadang, klub sebesar Manchester United tidak membutuhkan revolusi besar, melainkan seseorang yang benar-benar memahami rumah ini. Apakah Michael Carrick adalah orang yang tepat? Waktu yang akan menjawab. Menurut kalian, apakah Michael Carrick layak diberi kesempatan lebih panjang di Manchester United? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.